Baiklah, perkenalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai ilmu gizi, mengenai diabetes. Saya Dede Ramadhani sebagai moderator dan rekan saya Salsabila Ayu PJT sebagai pemateri pertama. Pendahuluan. Aktor cilik Mate Wit dikabarkan meninggal dunia pada Minggu 23 bulan 1 2022 kemarin sekitar pukul 20 WIB seperti diberitakan kompas.com Senin pada tanggal 24 bulan 1 2022. Sang manajer Oki Hartanto mengungkapkan bahwa Matthew bukan meninggal karena terinfeksi COVID-19, melainkan penyakit diabetes yang diidapnya sejak lama. Ada penyakit lama, diabetes, jadi bukan karena COVID, ujar Oki. Kondisi kesehatan pemeran film Danur ini pun menurun sejak Sabtu lalu. Kemudian pihak keluarga membawanya ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Oki menambahkan, Matthew Witt memang sudah memiliki riwayat diabetes sejak sebelum masuk ke DM manajemen, namun dia tidak menjelaskan lebih rinci terkait jenis diabetes apa yang dialami artisnya tersebut. Tinjauan pustaka. Diabetes atau penyakit gula adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang. Penyakit ini ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Diabetes terjadi ketika tubuh pengidapnya tidak lagi mampu mengambil gula atau glukosa ke dalam sel dan menggunakannya sebagai energi. Kondisi ini pada akhirnya menghasilkan penumpukan gula ekstra dalam aliran darah tubuh. Ada 2 jenis utama diabetes, yaitu diabetes tipe 1. Jenis ini adalah penyakit autoimun. Artinya sistem imun tubuh akan menyerang dirinya sendiri. Pada kondisi ini, tubuh tidak akan memproduksi insulin sama sekali. Diabetes tipe 2. Pada jenis diabetes ini, tubuh tidak membuat cukup insulin atau sel-sel tubuh pengidap. Diabetes tipe kedua tidak akan merespon insulin secara normal. Gejala diabetes. Gejala diabetes pada anak dikatakan gejala diabetes pada anak hampir sama dengan yang dialami orang dewasa. Beberapa gejalanya termasuk sering buang air kecil, sering haus dan lebih banyak minum, penurunan berat badan secara drastis, serta mudah lapar, mudah lelah atau rasa kelelahan terus-menerus. Adanya gangguan penglihatan seperti pandangan yang kabur, terjadi infeksi pada tubuh terus-menerus, yang umum terjadi pada bagian gusi, kulit, maupun area vagina pada wanita. Kehadiran keton dalam urin. Keton adalah produk sampingan dari pemecahan otot dan lemak yang terjadi ketika tidak ada cukup insulin yang tersedia. Penyebab diabetes. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel. Alhasil glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan sistem kekebalan tubuh yang biasanya menyerang virus atau bakteri berbahaya lainnya, malah menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin. Akibatnya tubuh kekurangan atau bahkan tidak dapat memproduksi insulin sehingga gula yang seharusnya diubah menjadi energi oleh insulin menyebabkan terjadinya penumpukan gula dalam darah. Sedangkan pada diabetes tipe 2, tubuh bisa menghasilkan insulin secara normal, tetapi insulin tidak digunakan secara normal. Kondisi ini dikenal juga sebagai resistensi insulin.
Cara mencegah diabetes. Cara mencegah diabetes pada anak, sayangnya diabetes mellitus tipe 1 pada anak hingga saat ini belum bisa dicegah. Menurut Firida, para dokter masih berfokus pada pengobatan diabetes dengan pemberian insulin. Untuk DM tipe 1 sampai saat ini kita belum bisa mencegah. Tapi yang bisa kita kerjakan adalah deteksi dini. Kalau ada tanda diabetes pada anak, segera datang ke dokter. Jadi dokter bisa melakukan pemeriksaan yang diperlukan. Terang Frida. Sementara itu, diabetes tipe 2 pada anak sangat bisa dicegah dengan memperbaiki pola makan dan gaya hidup agar berat badan anak tidak berlebihan atau kegemukan. Faktor risiko untuk terjadinya DM tipe 2 pada anak dan remaja adalah obesitas dan karena tidak banyak gerak, apalagi di era pandemi semuanya dikerjakan online, berat badan naik karena enggak gerak sama sekali pungkasnya. Faktor risiko diabetes. Terdapat beberapa faktor risiko diabetes tipe 1, antara lain faktor riwayat keluarga atau keturunan, yaitu ketika seseorang akan lebih memiliki risiko terkena diabetes tipe 1 jika ada anggota keluarga yang mengidap penyakit yang sama, karena berhubungan dengan gen tertentu. Faktor geografi. Orang yang tinggal di daerah yang jauh dari garis khatulistiwa, seperti di Finlandia dan Sardinia, berisiko terkena diabetes tipe 1. Hal ini disebabkan karena kurangnya vitamin D yang bisa didapatkan dari sinar matahari, sehingga akhirnya memicu penyakit autoimun. Faktor usia. Penyakit ini paling banyak terdeteksi pada anak-anak usia 4-7 tahun, kemudian pada anak-anak usia 10-14 tahun. Faktor pemicu lainnya, seperti mengonsumsi susu sapi pada usia terlalu dini, air yang mengandung natrium nitrat, sereal, dan gluten sebelum usia 4 bulan atau setelah 7 bulan, memiliki ibu dengan riwayat preeklamsia, serta menderita penyakit kuning saat lahir. Sementara itu, berikut adalah beberapa faktor risiko dari diabetes tipe 2, antara lain berat badan berlebih atau obesitas, distribusi lemak perut yang tinggi, gaya hidup tidak aktif, dan jarang beraktivitas atau berolahraga. Ras kulit hitam, Hispani, Natif Amerikan, dan Asia Amerika memiliki angka pengidap lebih tinggi dibandingkan dengan ras kulit putih. Usia di atas 45 tahun, walaupun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sebelum usia 45 tahun. Kondisi prediabetes, yaitu ketika kadar gula darah lebih tinggi dari normal, tapi tidak cukup tinggi untuk diklasifikasikan sebagai diabetes. Diagnosis diabetes, tes glukosa plasma puasa. Tes ini paling baik dilakukan di pagi hari setelah puasa 8 jam, atau tidak makan atau tidak minum kecuali seteguk air. Tes glukosa plasma acak. Tes ini dapat dilakukan kapan saja tanpa perlu puasa. Tes AIC. Tes ini juga disebut HbA1c atau tes hemoglobin terglikasi untuk mengetahui kadar glukosa darah rata-rata selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Tes ini mengukur jumlah glukosa yang melekat pada hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen. Mereka yang menjalani tes ini tidak perlu berpuasa sebelum melakukannya. Tes toleransi glukosa oral. Dalam tes ini, kadar glukosa darah pertama kali diukur setelah puasa semalam. Kemudian pasien minum minuman manis. Kadar glukosa darah pasien kemudian diperiksa pada jam 1, 2, dan 3. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Salsabila Ayu PJT. Solusi. Menurut Nurjana N dan Edi Julianti 2006, pada menu sehat diabetes dijelaskan tipe menu sehat yaitu sebagai berikut. Buatlah menu yang variatif, pilihlah karbohidrat kompleks seperti nasi dan kacang-kacangan dalam menu. Hindari konsumsi gula atau gunakan gula diet. Dalam memasak, gunakan minyak sedikit mungkin. Hindari makanan manis. Perbanyak makanan berserat seperti buah dan sayur. Perbanyak rempah dalam masakan.
Hindari proses memasak yang lama dan menggunakan panas yang lama. Selanjutnya, Dek. Menurut Verlina, makanan adalah bahan yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, dimakan oleh makhluk hidup untuk memberikan tenaga dan nutrisi. Piramida makanan memenuhi prinsip dasar dari makanan sehat, yaitu variatif. Adalah tidak ada satupun jenis makanan yang dapat memenuhi semua gizi yang dibutuhkan. Diet bervariasi yang mengandung beberapa jenis makanan berbeda dari 5 kelompok makanan utama. Pada piramida makanan dapat memenuhi semua gizi yang dibutuhkan. Seimbang adalah diet dengan gizi seimbang dalam jumlah yang cukup dari kelima jenis makanan. Dapat memenuhi kebutuhan kalori dan zat gizi. Kebutuhan setiap orang berbeda tergantung dari umur, jenis kelamin, dan aktivitas fisik yang dilakukan. Selanjutnya, Dek. Tidak berlebihan adalah memilih makanan dan minuman secara hati-hati. Akan membantu dalam mengontrol kalori dan jumlah lemak total, lemak jenuh, kolesterol, garam, gula, dan minuman beralkohol. Menu makanan dapat dikatakan memenuhi kriteria 4 sehat, 5 sempurna, apabila terdiri dari bahan-bahan sebagai berikut. Makanan pokok sebagai sumber tenaga, beras, jagung, mie, ubi, dan lain-lain. Lauk pauk sebagai zat pembangun, ikan, telur, ayam, daging, tempe, kacang-kacangan, dan lain-lain. Sayuran dan buah-buahan sebagai zat pengatur, bayam, kangkung, wortel, nanas, jeruk, dan lain-lain. Air putih sebagai pelarut, susu sebagai sumber zat tambahan pelengkap. Selanjutnya, Dek. Salah satu contoh ide atau solusi, biskuit tepung biji alpukat atau persia semen sebagai makanan alternatif penderita diabetes. Penjelasan produk. Diabetes mellitus merupakan sekumpulan gejala yang timbul pada seseorang ditandai dengan kadar glukosa darah melebihi normal atau hiperglikemia. Akibat tubuh kekurangan insulin, baik absolut maupun relatif. Biji alpukat merupakan salah satu bagian tanaman yang mengandung senyawa flavonoid yang dapat mengatur kadar gula darah pada penderita diabetes dengan cara mengurangi penyerapan glukosa atau meningkatkan toleransi terhadap glukosa dan meningkatkan sekresi insulin. Selain itu, flavonoid dapat merangsang penyerapan glukosa pada jaringan perifer dan mengatur kerja enzim yang terlibat dalam jalur metabolisme karbohidrat. Alat dan bahan. Alat, beker gelas, kayu penggiling atau rolling pin, kompor, mixer, oven, saringan, atau ayakan, sendok kue, sendok makan, stowek, talang, timbangan, digital, toples, dan wadah plastik cawan crucible. Elemennya gelas ukur, geget, klem, labu kejal, lemari asam, oven kadar air, pipet tetes, sendok tanduk, statif, tanur, buren, dan timbangan aneliti. Bahan pembuatan biskuit yaitu baking powder, gula pasir atau gula rendah kalori, tepung biji alpukat, susu rendah kalori, telur, tepung maizena, dan tepung terigu. Bahan yang digunakan dalam pengujian yaitu petroleum ether, H2SO4 pekat, CuSO4 pekat. Selanjutnya, Dek. Pembuatan. Alat dan bahan disiapkan. Dikocok telur dan gula menggunakan mixer hingga mengembang dan berwarna kuning pucat. Ditambahkan baking powder dan tepung maizena dalam susu, kemudian dimixer dengan kekuatan cepat kurang lebih selama 10 menit. Hingga semua bahan tercampur homogen. Ditambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Kemudian diaduk sampai diperoleh adonan kalis. Manfaat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa biji alpukat dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan biskuit. Evaluasi sediaan menunjukkan formulasi biskuit tepung biji alpukat dapat digunakan sebagai makanan alternatif bagi penderita diabetes.
Daftar pustaka referensi buku dari Marta S. 1999, ramuan tradisional untuk pengobatan diabetes mellitus, cetakan keempat, penebar Swadaya, Jakarta. Irawan J. 2007, buku pegangan kuliah Sistem Pakar Surabaya, STMIK Surabaya. JD Adamo Peter 2006, diet sehat sesuai golongan darah untuk penderita diabetes, Jakarta, Della Pratasa Publishing. Jurnal Mukharomah 2010, Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Diabetes berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Verlina Sinta 2009, Juhrotun A 2007, Aktivitas Antidiabetes Ekstral Etanol biji alpukat atau Persia americana Milk, bentuk bulat, karya tulis ilmiah Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran Bandung. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.